Hai sobat sekalian, dalam video ini kita akan membahas mengenai persoalan lingkungan hidup dan bagaimana gerakan ekologi dalam menghadapi persoalan tersebut. Di fase ini, persoalan lingkungan hidup masih menjadi pekerjaan rumah dan topik yang harus ditanggapi dan diperhatikan dengan serius. Berikut ini adalah beberapa persoalan mendasar lingkungan hidup yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim seperti pemanasan global dapat mengubah pola alami musim dan curah hujan. Efek dari perubahan iklim global ini tidak hanya memberikan dampak pada lingkungan hidup secara langsung, melainkan juga mempengaruhi sektor kesehatan, ekonomi, sosial, serta implikasi global pada keberlangsungan kehidupan di bumi secara umum. Persoalan lingkungan hidup yang kedua adalah deforestasi. Persoalan lingkungan hidup ini tidak kalah penting dan urgen. Pembukaan hutan yang terus-menerus untuk mengembangkan sektor perkebunan akan menyebabkan pelepasan karbon dioksida sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi. Dan yang ketiga adalah polusi. Masalah lingkungan hidup yang turut mengancam kehidupan manusia adalah polusi. Beberapa sektor menjadi sumber utama adanya polusi, seperti sektor industri, pertambangan, pertanian, dan juga akibat dari asap kendaraan bermotor. Ketika polusi terus meningkat, kehidupan manusia pun akan terancam karena air, udara, dan tanah menjadi kebutuhan khusus bagi manusia. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa ketiga komponen tersebut. Berdasarkan pemikiran Mikhail Northcott, di mana ia menegaskan bahwa persoalan perubahan iklim dan pemanasan global adalah sebagai dampak dari kapitalisme dan modernisasi dan tidak hanya mengenai persoalan tentang nature, tetapi juga persoalan culture. Kapitalisme telah mendorong dan mengharuskan adanya ekspansi keluar dalam rangka penguasaan pasar dan sumber pemasukan bahan baku. Kemudian, Northcott menawarkan solusi melawan modernitas itu dengan ide turn to nature. Selain itu, Northcott juga mengembangkan pemikiran ekotologi berdasarkan pada teologi perjanjian dalam perjanjian lama. Nah, Northcott mengambil kisah tentang air bah dan perjanjian Allah dengan Nuh, di mana kisah ini terdapat dalam Kejadian bab 8 dan bab 9. Northcott menafsirkan bahwa Allah telah memberikan alam baru kepada manusia setelah alam yang lama memperbarui dirinya akibat kerusakan yang dibuat manusia. Selanjutnya, tindakan paling efektif untuk menghilangkan karbon dioksida dan mengurangi pemanasan global adalah dengan memelihara dan menanam pohon di hutan yang sudah gundul. Dalam hal ini, hendaknya dicari terutama pohon yang mudah dan cepat pertumbuhannya, pohon yang dapat menyerap karbon dioksida yang sangat banyak. Kemudian, pohon yang dapat menyimpan karbon dalam kayunya dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya, konservasi dan budidaya tanaman pesisir pantai seperti mangrove. Seperti yang kita ketahui, hutan mangrove atau bakau mempunyai kemampuan menyerap dan menimbun karbon yang besar. Selain itu, beberapa tindakan praktis yang harus kita perhatikan dan praktikkan adalah dengan mengkonsumsi barang berdasarkan kebutuhan, bukan atas dasar kemauan atau kenikmatan semata, melakukan sistem tebang pilih, serta menanam kembali anakan pohon yang baru, menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan, memanfaatkan sumber listrik tenaga non-fosil seperti pembangkitan listrik tenaga air, biogas, geotermal, arus laut, angin, dan surya, memanfaatkan tanaman sisa pertanian sebagai pakan ternak, pembuatan pupuk organik seperti memanfaatkan sarasa sisa panen untuk dijadikan pupuk kompos, memanfaatkan kotoran ternak untuk pupuk dan biogas. Baiklah sobat sekalian, demikian video singkat mengenai persoalan lingkungan hidup dan gerakan ekologi dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup saat ini. Terima kasih.